Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ya, saya akan membahas tentang materi tentang fungsi naik dan fungsi turun dari suatu fungsi trigonometri. Nah, gimana caranya? Ini merupakan terapan dari turunan dari fungsi trigonometri untuk menentukan fungsi naik dan turun, yaitu menentukan intervalnya. Oke ya. Nah, nanti kita bahas satu soal, bagaimana cara penyelesaiannya dari soal ini. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang langsung aja kita lihat dulu soalnya. Oke, ini perhatikan. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari suatu fungsi fx sama dengan 3 sinus 2x plus 30 pada interval x itu antara 0 sampai 360 derajat. Oke, langsung kita bahas ya. Kita lihat dulu untuk materinya ya. Jika diketahui suatu fungsi fx gitu ya, maka fungsi naik itu ketika apa? Ketika fungsi turunannya atau f aksen x itu lebih dari 0. Dan fungsi itu turun itu atau intervalnya itu bisa dicari pada saat f aksen x itu kurang dari 0. Itu ya. Itu untuk dasar teorinya dulu. Nah, sekarang langkah pertama apa? Langkah pertama coba kita cari dulu turunan dari suatu fungsi fx-nya. Kan pada soal diketahui fx sama dengan 3 sinus 2x plus 30 gitu ya. Maka turunannya itu adalah 3, turun dari sin itu kan cos ya, berarti 3 dikali cos 2x plus 30 kemudian dikalikan turunan dari 2x plus 30 yaitu 2. Maka menjadi 3 cos 2x plus 30 dikali 2. Kalau kita sederhanakan itu menjadi berapa? 6 cos 2x plus 30. Nah, ini adalah fungsi turunannya dari fx. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tadi kita gunakan syarat tadi ya, menentukan fungsi naik, fungsi turun dengan diawali apa? Menentukan absis dari titik stasionernya, yaitu menentukan apa? F aksen x sama dengan 0 dulu, ya. Nah, kalau kita mencari f aksen x sama dengan 0, tadi kita sudah peroleh f aksennya 6 cos 2x plus 30. Maka kita tulis saja 6 cos 2x plus 30 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 6 semua, kedua ruas kita bagi 6, itu menjadi cos 2x plus 30 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan x-nya dulu ya, ketika bernilai 0 itu saat berapa saja. Nah, caranya begini, cos 2x plus 30 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu karena ini cos ya, berarti nilai cos berapa yang hasilnya 0. Kita tahu bahwa nilai 0 itu terjadi pada saat cos plus minus 90. Maka cos 2x plus 30 sama dengan cos plus minus 90. Berarti di sini ada dua nilai, yang pertama plus 90 dan yang kedua minus 90. Sekarang kita selesaikan satu persatu dulu. Itu cos 2x plus 30 sama dengan cos 90 ya. Nah, kalau di sini ingat persamaan trigonometrik cara menyelesaikannya. Nah, di sini ada 2x plus 30, di sini ada 90. Maka penyelesaiannya itu menjadi 2x plus 30 sama dengan 90 ditambah k dikali 360. Karena periodenya itu kan 360 derajat. Oke, sekarang kita pindah ruas. 30 ini kita pindah ruas ke kanan ya. Sehingga menjadi 2x sama dengan 90 dikurangi 30 plus k kali 360. Atau menjadi 2x sama dengan 60 ditambah k kali 360. Nah, berarti kalau biar menjadi x, ini kita bagi 2 semua. Ruas kiri, ruas kanan kita bagi menjadi 2 ya. Kita bagi 2 menjadi x sama dengan berapa? 30 ditambah k dikali 180. Nah, langkah berikutnya nanti kita menentukan nilai x untuk nilai setiap k itu anggota bilangan bulat. Oke ya. Nah, tadi x sama dengan ini ya. Untuk solusi yang pertama, cos 2x plus 30 sama dengan cos 90. Yang pertama ini, penyelesaiannya x sama dengan 30 ditambah k kali 180. Sekarang untuk k sama dengan 0, gitu ya. K sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 30 ditambah 0 kali 180. 0 kali 180 kan 0. Jadi 30 ditambah 0 ya, hasilnya adalah 30. Untuk k sama dengan 1, berarti kan x-nya sama dengan 30 ditambah 1 dikali 180. Oke ya. Nah, berarti 1 dikali 180 kan 180. Jadi 30 ditambah 180, hasilnya 210. Untuk k sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 30 ditambah 2 dikali 180. Ini kan 360 ya. 2 dikali 180. Nah, sehingga menjadi 30 ditambah 360, hasilnya 390. Nah, ini sudah melebihi 360.
Oke ya. Nah, sekarang untuk solusi yang kedua, perhatikan. Tadi yang pertama ini ya, cos 2x plus 30 sama dengan cos 90. Kalau yang kedua tadi apa? Cos 2x plus 30 sama dengan cos minus 90. Nah, berarti 2x plus 30 sama dengan minus 90 ditambah K kali 360. Atau 2x sama dengan minus 90 dikurangi 30, gitu ya. Ini 30 pindah ke kanan, menjadi dikurangi ya, seperti tadi. Menjadi minus 90 dikurangi 30 ditambah K kali 360. Atau 2x sama dengan minus 120 ditambah K kali 360. Sama-sama kita bagi 2 ya, sehingga menjadi X sama dengan minus 60 ditambah K kali 180. Oke, sekarang kita cari untuk K sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan minus 60 ditambah 0 kali 180, sehingga hasilnya adalah minus 60. Untuk K sama dengan 1, X-nya menjadi minus 60 ditambah 1 dikali 180. Berarti minus 60 ditambah 180, hasilnya adalah 120. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan minus 60 ditambah 2 dikali 180. Berarti berapa? Minus 60 ditambah ini 360 ya, hasilnya adalah 300. Untuk K sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan minus 60 ditambah 3 kali 180. Ini kan 540 dikurangi 60 sama dengan berapa? 480. Oke ya, di sini ada nilai X sampai sini. Untuk solusi yang kedua. Nah, sekarang yang kita cari tadi X-nya antara 0 sampai 180. 0 sampai 360. Nah, ini untuk X stasioner, berarti kita cari antara 0 sampai 360. Berarti 30, kemudian 120, ini ya. Kemudian 210 dan 300. Nah, angka-angka ini 30, 120, 210, dan 300 itu merupakan titik stasioner. Ya. Oke, sekarang kita akan menentukan apa? Interval naik dan turun menggunakan titik stasioner ini. Oke ya. Perhatikan, kita tadi memperoleh titik stasioner 30, 120, 210, dan 300. Nah, kita akan menggunakan garis bilangan dulu untuk menentukan grafik naik turunnya. Oke, sekarang kita letakkan sudut 30, 120, 210, 300. Di sini 0 paling kiri ya. Kemudian ini paling kanan 360 derajat. Sebagai batasan tadi ya, batasan sudut. Nah, sekarang gini. Sekarang kita cek untuk menentukan nilai positif atau negatifnya. Kita ambil angka-angka di antara ini ya, sudut-sudut ini, bebas. Agar lebih mudah, kita urutkan dulu dari yang paling kecil ya. Kita nanti masukkan ke fungsi turunannya dulu ya. Kita masukkan ke fungsi turunan untuk menentukan nilai positif dan negatifnya. Sekarang kita ambil misalkan X-nya 15. 15 kan di sini ya. 15 kan di sini. Kita masukkan ke fungsi turunannya sehingga menjadi 6 dikali cos 2 kali 15 ditambah 30. 2 kali 15 kan 30. 30 ditambah 30 jadi 60 ya. Sehingga menjadi 6 cos 60. Cos 60 itu kan setengah. Maka 6 kali setengah hasilnya adalah 3. Maksudnya 3 itu kan bilang positif ya. Nah, karena 3 merupakan bilang positif, kita masukkan di sini tanda di sini positif. Nah, cuma gitu aja ya. Intinya kita mencari tandanya positif atau negatif aja. Terus lagi misalkan kita ambil X-nya itu 45 derajat. 45 kan di sini ya. Di sini. 45. Nah, kita masukkan ke fungsi f aksen X sehingga menjadi f aksen 45 itu 6 cos 2 dikali 45 ditambah 30. Atau 6 cos ini 120. Cos 120 itu kan minus setengah ya, atau minus 0,5, 6 dikali minus setengah menjadi minus 3. Nah, minus 3 ini kan berarti kan minus ya, tanda negatif. Nah, di sini kita taruh aja tandanya negatif. Nah, gitu aja. Nah, dengan perhitungan yang sama, triknya, perhatikan kalau di sini ada ini ya, batas-batas ini ya, maka cukup kita, selama tidak ada yang double, berarti kita cukup memberikan tanda yang selang-seling, positif, negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang gini, untuk menentukan naik turunnya, kalau tanda positif itu kan berarti naik, ya. Tadi kan f aksen lebih besar 0, berarti kan naik ya. Kita kasih tanda aja di sini, artinya naik. Kalau negatif berarti kan turun, kita taruh sini turun, positif naik, negatif turun, positif naik. Oke ya, paham? Nah, ini menunjukkan apa? Bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita tentukan batasan naiknya itu pada saat berapa saja. Cukup lihat ini ya, pas tanda naik. Nah, cukup kita lihat
ketika naik itu pada interval berapa? 0 sampai 30, nolnya ikut gitu ya. Kemudian 120 sampai 210, kemudian 300 sampai 360. Berarti kan di sini tandanya tertutup, tanda lingkaran tertutup berarti tandanya lebih kurang dari sama dengan, ya. Oke, sekarang kalau turun sama. Kalau turun berarti kan tanda turun nih, ya. Tanda turun berarti pada saat berapa? Antara 30 sampai 120, kemudian 210 sampai 300. Oke ya. Nah, jadi fungsi naik dan fungsi turunnya itu intervalnya seperti ini. Oke ya. Nah, begitu tentunya kalian sudah paham ya cara menentukan interval naik dan turun pada suatu fungsi trigonometri menggunakan turunan fungsinya. Oke. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.